Shalom, Horas Madihita, Parhalado Pasahaton, selamat hari Minggu Madihita Saluhutna, Immanuel Dongatama Debata, Tapukama Parminggota di Bagasan Sedarion, Ima Minggu Pesta Parjolo, Parningotan Hanana Habasaruni Debetot di Porbadia, Manang Pantekosta Parjolo. Jumolo Mahita Martangyang Nahohom, Martangyang Mahita. Amin. Tapuji ma Tuhan debata di bagasan Yesus Kristus, naung pasauton baga-bagana dinanidokna di Yohanes 14 ayat 10 nom satro di 10 pitu. Jala pangidok kumatua mai asa dilehon Tuhamu sada pangodian na asing, asai madungani hamu saleleng nai, imatod di hasitongani na sotarjalo portibion, aidang di ida jaladang ditada, alai ditada hamudo ibana, ay narap ma ibana dohot hamu, jala di bagasan hamuma ibana. Pinuji ma debata para siroha nang pangundihon hita. Hasasaut ni baga-bagai ima hasasaur ni tod di parbadia, imanuaing nata ingot nata pestahon dohot nata halason, atong bongot mahita tu parsauran na badia, rap dohot debata di tonga-tonga ni partangyangata, marede mahita sian buku ede nomor 102 ayat sada dohot ayat 2 otod di parbadiai bongoti. Oh
marhite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songononi na Tuhan Jehova, lehonokku Tuhamu roha nai baru dohot todi nai baru, tu bagasan ate-ate muna, jalau satokku do roha batu sian daging muna, jala lehonokku Tuhamu roha namar pakilalan, jala lehonokku matodikku tu bagasan ate-ate muna, ahu doma bahesa, asa marparange hamu di bagasan akapatikku, aka uhupu peradotan muna, jala patupau muna do. Haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan debata amanami, hodo manodangi jala mangajari rohani akkana porsea di hatam, marhite-hite tod di parbadia, saibuhai marohanami, asature parrohaun nami, marhite-hite tod dimi, asa toktonggok dame rohanami, makkalasson hagogon nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 422 ayat sada ale todi parbadia. Debata si hangulu honota di pesta parjolo parningotan hasasaor nitod di perbadia sadarion tarsurat di 2 Timoteus sada ayat pitu sahat rodi walu ai dilehon debata do tuhita tod di hagogon tod di haholongon tod di pangarajayo diri dada tod di hatahuton ope unang homaila makatidak kontuhatai jalaunang hailahonahu natar hurung humokop ibana dohot mahotahe makokop barita nauli sian hagogon ni debata atong rap mangidugugu mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaon nahom bartu patikmi. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 424 ayat sada suarani todi. Pangiduan dohot baga-baga ni debata. Ale Tuhan debata amanami, hodo debata naung mangusehon todim nabadiai,
sumonggo pihami jolma naleaon, asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala dipatok tong hami, mian dibarita nauli. Todimido napa pungu-pungu hami huriam, asa masih jaloan jala masih haholongan. Songon akar ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai. Sianaka pardangolan nabagas dohami jauh-jauh tuho. Ale Jehovah sai tangi homma suara nami. Sai patinggil mapinggol mutumangihon suara ni angguk nami. Molotung majujur ho ale Jehovah dia kadosa. Tungi semamanahan ale Tuhan. Alai tahe marroha parmuation doho asi maroham diangguk nami. Ale Tuhan debata amanami asi maroham dihami. Ale Tuhan debata amanami mauliate marohanami jala pujion nami maho. Alani sude habalgaon dohot hamuliaumu naong pinapatarmu tuhami. Namarlas ni roha dohami nuaing ala naung dilehon hotod di parbadia sumonggo pihami. Alai namar ningot dohami di sitaonon ni portibion hinorhon ni sorimago kopit sapulusia natongon huado pihami nuaing. Asima roham dihami sai tumi bumasal puhon sorimago kopit sapulusiaon sian tonga-tonga nami. Songon na pinatupam paluahon bangsom sian parhatubanan Misir niuluhon ni si Musa. Namarsagihon todim na badiai tu tonga-tonga nasida. Naung patolak aek di jolo nasida. Namanogu nasida mamolus akka pusat. Songon pinahan na tuat turura ditogihon tod dini Jehovah nasida tuha sonangan. Ale Tuhan debata amanami asi maroham dihami. Ale Tuhan debata amanami sai pasu-pasu mahuriam na maringan at dope di hasianganon. Asanak pemangadopi parukilon huriam ala ni sorimago kopit sapulusiaon. Toktong ditabay ho selehon-lehon tuhuriam. Asalam gada torop ni parbarita nauli. Dohot pangajari, dohot parasini roha nama maritahon habal gaonmu di portibion. Pake mahuriam gabe habaoran ni pasu-pasung. Tuak kana humaliang. Maradopon akka hurangan, dohot akka nagale. Pasu-pasu jala pargugui akka partohonan di huriam. Sai sodangi jala pasu-pasu sude parpunguan ni halak Kristen di gereja di parsikolaan nang di bagas nabe. Sai tata maruas ni huriam manang di dia pe maringanan dia kainganan namar serahi. Molope ikon mangadopi sitaonon di tikkion alai pos dorohanami. Napa ujungom mudoi marhite asini roham jala togom mudo tu hasonangan. Ale Tuhan debata amanami asi maroham dihami jala sesama dosa nami. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang hodo napa tupahon hasesani dosa dihami halak na dangolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan mangarsak kondosa nami. Saya sahabi matu bagasan rohanami hasesaan di dosa nami. Lehon matu hami todim nabadiai asau nangganggu rohanami di asini roham. Alai asahot rohanami marhapor siawan laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asahu pasahat hami diri nami tuho gabe pelean na mangolu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-bagani debata taringoto hasesani dosata Roma hamutuahu asa mangolu todimuna ninna Tuhan Jehovah tung sura rara dosa muna songon abit mungadadap botardo baheloku songon itak nang perara songon abit hasuba gabe songon hapas domuse hasangapon ma di debata na digijang. Mare demahita sian buku ede nomor 154 ayat sada dohot ayat 4 aut soasi roham. Hatani debata turpuk di pesta parningotan hasasa ornito di parbadia sadarion iman natar surat di Galatia 5 ayat 10 nom sahat rodi ayat 26 alai odo hudok marguru tutod di imahamu marparange unang pasaut hamu hisap-hisap ni daging Aina marlohon tondi dosa sakap ni daging, jala marlohon dagingi dosi sakap ni tondi, nama sioloan doi, asa unang di pasal hamu pinangi doni rohamuna. Alai molo ditogi hon todi ihamu, dang ginonggoman ne patik hamu. Alai tadap doa rulau ni daging, ima parmainanon, haudaron, parkaun susah. Hasipele beguon hadatuon parmusu-musuon parbada-badaon pangiburuon rimas-rimas pargutu-gutuon parsalisian partahi-tahion bulu-bulu parmabuan hauruson jala akan asumantusi naung upaboa na jolo tuhamu songoni donai wae dang teano ni akan namangulahon si songoni harajao ni debata. Alai aka odo parboy ni todi holong dohot las ni roha dame dohot labas ni roha habasaron habasaon haporseaon halabohon dohot hatomanon dang maralo patik dopak aka si songoni. Alai akan ginonggoman ni Kristus Yesus di parsilako do dagingna rap dohot aka hisap-hisap dohot sakap-sakap. Ia dung di pangulu tondi ihita taparangehon matondi. Unang matayahi hasangapon narumar unang masiapan manang masi latean ima sahatna martua maakan atumangihon hatani debata jalan nau peopsa amen. Mare demahita sian buku ede nomor 484 ayat 3 hubuan ma diriku.
tidakon maataha porsiao tai songon nahina tidakon nidongat tasaha porsiaon di sabdok portibion rap mahita madok ahu porsea di debata Jehoba ido ama pargugo na suhatu dosan na tumopalangit dohotano ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehoba na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siantot di parbadia adorang sohabuguhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus nama terpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tu banua toru dong ditanom na mulak mengulu di hari patuluhon na naik tu surgo lahudul tu siamu di debata Jehoba amanai pargugo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditod di parbadia jaladong sadahuria na badia huria hatopan ni halak Kristen akana badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na maddok mulak mangulu sogot hal nalak mat dohot dihanguluan na sorasuda amin. Marede mahita sian buku ede nomor 460 ayat sada pasu-pasun tongo somu. Dameni debatan sumurung siang salut naroha imana mangaramoti aka ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas madihita saluhutna. Selamat hari Pentakosta. Manang nuaing. Kalau hari ini adalah Minggu hari turunnya Roh Kudus. Firman Tuhan untuk kita di minggu pertama Pentakosta ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-63. Yesaya pasal yang ke-63 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Yesaya pasal yang ke-63 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh roh
Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Shalom semuanya, Bapak Ibu, remaja Napasobulung dan adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan di minggu pertama Pentakosta ataupun minggu turunnya Roh Kudus ini mau menyapa kita dari pengalaman bangsa Israel ketika mereka ada di pembuangan Babilonia. Di Yesaya pasal yang ke-63 ini ada janji Tuhan untuk mereka, dan janji itu adalah mau membawa mereka pulang kembali ke Yerusalem. Hari ini firman Tuhan juga menyapa kita melihat bagaimana peranan Roh Kudus dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau kita lihat di sini di Yesaya pasal yang ke-63 ini, mulai dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-19, di sana adalah doa pengakuan dan permohonan Israel. Amang inang Napasobulung remaja dan juga adik-adikku yang terkasih, kalau dikatakan hari peringatan turunnya Roh Kudus, maka selalu saja kita mengingat di Kisah Para Rasul 2 bagaimana Roh Kudus turun ke tengah-tengah orang percaya. Itulah sampai saat ini kita merayakan hari turunnya Roh Kudus. Dan firman Tuhan hari ini mau menekankan kepada kita mengenai peranan Roh Kudus itu dalam diri setiap orang yang percaya. Mari kita lihat dulu, sebelum kita lihat peranan Roh Kudus, mari kita lihat apa yang terjadi di Nats ini, di Yesaya pasal yang ke-63 ini. Ketika Yesaya berdoa, di sini doa pengakuan dan permohonan Israel, dia mengingat penyertaan Tuhan dahulu ke bangsa Israel. Kalau dikatakan di ayat 7, aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita. Jadi berangkat dari ingatan, berangkat dari penyertaan Tuhan dahulu kepada bangsa Israel. Dan kalau kita lihat di sini, bahkan ketika waktu bangsa Israel disertai oleh Tuhan, mereka tidak kekurangan satu apapun. Bahkan mereka bisa keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Mereka disertai, dituntun Tuhan, dan saat itu Tuhan menampakkan dirinya secara lahiriah dalam bentuk tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Mereka menuntun bangsa Israel pada saat itu. Akan tetapi yang terjadi ketika Tuhan sudah menuntun mereka, sudah menyertai mereka, mereka tinggal di tanah Kanaan. Nah ini kemudian mereka berbalik dari Tuhan. Kalau kita baca dalam Yesaya 63 ayat yang ke-10 dikatakan di sana, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya.
Kalau dikatakan di sini memberontak, di sana ada penyembahan berhala, di sana ada penindasan, di sana ada perampasan, membelokkan hukum dan lain sebagainya. Itu yang terjadi saat itu. Dan ketika mereka memberontak, mereka menduakan Tuhan, bahkan di sini dikatakan mendukakan Roh Kudus, maka Tuhan berbalik menjadi musuh mereka. Sehingga ketika mereka saat itu di tanah pembuangan, mereka teringat dengan semua penyertaan Tuhan di zaman yang dahulu. Kalau kita kembali di ayat 11, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala. Dan di sini dikatakan zaman Musa hambanya itu. Jadi waktu itu kalau dikatakan zaman Musa, itu adalah zaman yang selalu diingat oleh bangsa Israel, bahkan sampai hari ini. Salah satu pemimpin yang akan selalu diingat oleh Israel adalah Musa. Karena mereka percaya waktu itu Musa adalah pemimpin yang karisma, yang sangat rendah hati dan memang yang mampu memimpin bangsa Israel waktu itu untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, dikatakan di sini kemudian dalam doa ini dikatakan, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut, lalu di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka. Kalau kita lihat dalam konteks ini, maka yang pertama peranan Roh Kudus yang pertama bagi orang percaya adalah dia diam dalam hati kita. Roh Kudusnya dalam hati mereka. Nah, di sini kalau dikatakan berarti Roh Tuhan itu ditaruh dalam hati manusia. Di sini ada yang menyebut yang pertama hati kecil. Ada juga yang menyebut hati nurani. Beberapa pendeta mengatakan, oh itu hati nurani namanya. Ada yang mengatakan juga itu hati kecil. Dan memang kalau dia berdiam dalam hati kita, maka apa yang dilakukannya? Kalau kita baca dalam Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Maka dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 10, tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Artinya bahwa ini badan kita ini, tubuh kita ini adalah tempatnya Roh Allah yang berdiam. Dan di mana? Firman Tuhan mengatakan dalam hati kita. Dan itu yang akan menyuarakan akan dosa, menyuarakan akan pertobatan, menyuarakan akan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, karena itulah kalau kita lihat di dalam kehidupan orang percaya, seringkali saya pernah satu kali konseling dengan salah seorang narapidana. Kalau bapak waktu itu dia menjual narkoba, saya pernah bertanya begini, kalau bapak menjual narkoba, coba bapak dulu bayangkan, kalau narkoba itu untuk keluarga bapak, misalnya ada yang membeli dari bapak, oke lah bapak punya uang, tapi kemudian bapak pernah bayangkan nggak kalau narkoba itu nanti nyampe ke bapak, misalnya ke anak bapak? Apa jawaban dia? Amang, hati nurani saya juga berkata demikian. Dikatakan hati nuraninya. Saya juga sepertinya Tuhan melarang saya. Tetapi rupanya yang menang adalah kedagingannya. Yang menang adalah bagaimana? Aku juga butuh uang. Aku butuh uang untuk menambahi nafkah keluarga. Nah, di sini yang dimenangkan adalah bukan rohnya, bukan hati nuraninya, bukan Tuhan yang bersuara, tetapi yang dimenangkan adalah dagingnya. Makanya dikatakan di dalam Galatia 5, dalam nats epistel, hiduplah, maulah dipimpin oleh roh, bukan oleh daging. Di sini. Karena itulah memang butuh yang namanya latihan. Kalau tadi dikatakan dalam
Firman Tuhan lagu tadi, suara nito dini tuhatai. Kemudian jojot di laosi ditulak hoi katanya. Jadi terkadang Tuhan berbicara kepada kita dalam hati kita. Tetapi mana yang kita menangkan? Tuhankah atau daging kita? Nah ini sebenarnya roh itu sudah Tuhan kasih, sudah berdiam Tuhan itu, tetapi sering kita abaikan. Yang kedua, mari kita lihat di sini firman Tuhan tentang Roh Kudus ketika bangsa Israel dituntun oleh Tuhan. Di sana terlihat bagaimana di ayat yang ke-12 sampai 14, bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel melintasi Samudra Raya, dan bahkan di ayat 14 dikatakan Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Jadi kalau dikatakan Roh Tuhan menuntun, membawa mereka ke tempat perhentian, itu artinya Roh Tuhan pada saat itu sebagai tiang api dan tiang awan, Roh itu yang menuntun kita. Kalau dahulu mereka Tuhan menuntun bangsa Israel, bahkan dikatakan di sini seperti kuda melintasi padang gurun, mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Nah ini ada satu kiasan mengenai ternak yang turun ke dalam lembah. Kalau dikatakan turun ke dalam lembah, berarti di sana tempat perhatian mereka. Karena pada saat itu kalau misalnya gembala membawa domba, maka akan kemana-mana mencari tempat untuk makan, tempat untuk minum. Makanya dikatakan tempat perhentian. Ini istilah khas padang gurun. Ini istilah khas padang rumput pada saat itu. Jadi kalau dikatakan tempat perhentian, di sana kemudian Roh Kudus, Roh Tuhan menuntun mereka, dan disitulah kemudian Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, padang berumput hijau di air yang tenang. Karena itu amang inang, kalau kita lihat saat ini dalam konteks gembala dan domba-dombanya, firman Tuhan juga mengatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Artinya apa? Artinya firman Tuhan yang menuntun kita. Roh Kudus itu pasti akan menuntun kita. Kalau Roh Kudus menuntun kita, maka yang pertama sekali adalah mari rajin membaca Alkitab. Rajin membaca firman Tuhan. Saat ini sudah ada renungan pagi, sudah ada renungan malam, khusus untuk HKP Waru renungan malam. Kalau renungan pagi distrik. Nah, kalau dengan demikian, maka ketika Roh Kudus menuntun kita melalui firman Tuhan yang kita baca, maka firman Tuhan itu yang harus kita menangkan dalam hidup ini. Bapak Ibu yang terkasih, memang kalau dikatakan menuntun, membawa, ini lebih pada pengendalian, dikendalikan oleh Roh Kudus. Ini tubuh kita ini mau dikendalikan oleh siapa? Hidup kita ini mau dikendalikan oleh siapa? Dagingkah atau Roh Kudus? Memang sering kali kita ikut dipimpin oleh daging. Kalau dalam firman Tuhan, hidup yang dipimpin oleh daging itu adalah apa? Di sana ada marah, di sana ada apa? Hal-hal yang jahat. Kalau kita baca di Galatia 5 ayat 22, penyembahan berhala, kepentingan diri sendiri, iri hati dan lain sebagainya itu. Dan memang saya sendiri saja terkadang masih begini kalau naik mobil. Kalau nyetir, lalu kemudian dibalap oleh orang di sebelah kanan, kayaknya kayak mau marah, mau balas. Tetapi kalau firman Tuhan yang hidup, kalau firman Tuhan yang mengendalikan hidup kita, tidak ada lagi kemarahan. Yang ada adalah kesabaran. Itulah buah-buah roh. Ada kesabaran, damai sejahtera, ada sukacita, ada kasih di sana. Itu kalau di sanalah kita melihat bagaimana yang berbuah itu, hidup yang berbuah yang dipimpin oleh Roh.
Bapak Ibu yang terkasih, makanya karena itulah ketika hidup itu dikendalikan oleh Roh Kudus, maka yang ada adalah sikap optimis, bukan pesimis. Apa itu sikap yang optimis? Sikap yang optimis adalah melihat kesempatan di tengah-tengah kesempitan. Tetapi kalau pesimis, melihat kesempitan dalam kesempatan. Itu bedanya. Dan saat ini banyak sekali orang yang pesimis. Kayak mana lah nanti ke depan ya, mengkhawatirkan masa depan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Bagi manusia mungkin enggak mungkin. Bagi Tuhan itu mungkin. Makanya dikatakan di sini dalam nats ini, ketika mereka menyeberangi laut, itu bagi orang Israel pada saat itu enggak mungkin. Tapi bagi Tuhan itu mungkin. Orang yang optimis sesuatunya adalah mungkin. Makanya seringkali saya selalu menyuarakan kepada jemaat HKBP Waru, selalulah optimis. Mari kita bersama-sama bersatu padu. Bagaimana hidup menggereja, bagaimana hidup saling mengasihi, saling menguatkan, saling membantu. Jangan lagi saling menghancurkan, jangan lagi saling menghakimi, jangan lagi saling membuat orang tertekan. Bagaimana semua saling membantu dari ama, ina, naposo bulung, remaja, sekolah minggu, dan juga P3. Saling membantulah kita di sini. Itu tandanya orang yang berbuah roh, saling menguatkan. Disinilah kemudian tandanya kita optimis ke depan. Banyak yang mengatakan, wah, kayak mana nanti ke depan, namanya ini sudah pindah dari pramuka ke sini ke ekumene. Saya bilang, biarlah Tuhan yang menuntun hidup kita. Terima kasih. Terus kemudian di Tambak Sawah sudah keluar IMB kita, IMB Rumah Pendeta dan juga Gedung Serbaguna. Kemudian ada juga yang mengatakan bagaimana dana kita nanti Amang. Ternyata Tuhan cukupkan semuanya. Bagi kita tidak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin. Ini karena itulah saat ini berserah kepada Tuhan. Dan itu semua kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. 2 kali dalam nats ini dikatakan untuk membuat nama yang agung bagimu. Apapun yang kita lakukan di sini, biarlah itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalaupun nanti jadi, dan itu pasti jadi gereja kita HKBP yang ada di Tambak Sawah, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita nggak tahu nanti bagaimana ini, tetapi kita serahkan sama Tuhan. Itu tandanya orang yang berbuahkan roh, yang tetap optimis, tidak pesimis. Dan saya selalu senang dengan orang-orang jemaat kita, kemudian kalaupun dia dirumahkan, kalaupun dia di PHK, tetapi jangan sampai membuat mereka terlena. Memang pilihannya 2, mengikuti Roh Kudus atau mengikuti daging. Kalau mengikuti daging pasti akan berbuat kejahatan. Yang ada lagi apa-apa, ya udah saya mencuri aja entah gimana. Itu. Tetapi kalau mengikuti Roh Kudus, maka akan ada jalan terbuka. Saya senang dengan beberapa jemaat yang selalu terkadang menjual hasil masakannya. Entah apapun itu adalah hasil karya mereka. Artinya selalu ada jalan dibuat oleh Tuhan. Dan karena itulah di kita Aka Amaina dalam orang, disinilah kalau pentingnya kita yang beriman itu. Di sini pentingnya kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau kesempitan manusia, itu adalah kesempatan Allah untuk menyatakan kuasanya. Kalaupun saat ini kita sedang terpuruk, saat ini sedang susah, saat ini sedang merasakan sesuatu yang enggak mungkin ada jalan keluar, tetapi ini kesempatan dari Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Amin. Dia akan menyatakan kuasanya bagi setiap orang yang berserah kepadanya. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Menangkan Roh Kudus dalam hidupmu. Menangkan roh itu, karena Roh Tuhan selalu bersuara untuk menginsafkan kita akan dosa, pertobatan, dan setiap jalan keluar yang akan Tuhan berikan. Karena itu dalam hari Pentakosta ini, biarlah Roh Kudus yang menuntun kita. Biarlah Roh Kudus yang diam dalam hati kita, dalam hati nurani kita ini menuntun kita. Biarkan Dia yang menuntun kita entah kemanapun.
Jangan takut, dan biarlah di sini kalau hari ini kita masih bisa menikmati saat ini, itu adalah karunia Tuhan. Kalau saat ini kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita, itulah karunia Tuhan. Dan syukuri apa yang ada, karena disitulah kemudian kita bertandanya berbuah Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami di Minggu Pentakosta yang pertama ini ya Tuhan. Kami disadarkan bahwa Roh-Mu ada dalam hati kami masing-masing, setiap orang yang percaya kepada-Mu. Dan Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus itu yang akan menuntun kami, yang akan menginsafkan kami akan dosa, pertobatan, dan setiap jalan keluar yang Kau berikan kepada kami. Pimpin kami Tuhan untuk berserah kepada-Mu Tuhan, sehingga hidup kami akan selalu optimis dan bukan pesimis. Bapa, pimpin kami sehingga kami akan berbuahkan Roh, dan ketika kami berbuah Roh, maka nama-Mu yang akan kami nyatakan, nama-Mu yang akan kami muliakan, bukan untuk kemuliaan kami Tuhan. Bimbing kami ya Bapa, kuatkan kami, berikan Tuhan Roh Kudus-Mu untuk kami ya Bapa, yaitu roh kekuatan, roh kasih, dan juga penguasaan diri, agar kami semua Tuhan dapat menyatakan kemuliaan-Mu, dapat menyatakan bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang layak disembah, dan hanya Engkaulah Tuhan juru selamat kami. Bimbing Tuhan kami semua Tuhan, jemaat HKBP Waru Tuhan, dalam melaksanakan segala aktivitas kami. Kalaupun saat ini Tuhan kami susah, kami sedang terpuruk, mungkin kami sedang di PHK ataupun dirumahkan ya Bapa, biarlah Tuhan kesempitan yang kami alami ini adalah kesempatan untuk-Mu ya Bapa, menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Biarlah Tuhan dalam kesusahan kami, dalam setiap penderitaan kami, ada kuasa-Mu yang kami andalkan. Dan itulah Tuhan tandanya bahwa kami mengikuti Roh-Mu ya Bapa, mengikuti firman-Mu, firman-Mu yang harus kami menangkan ya Bapa, bukan keinginan daging kami. Terima kasih ya Tuhan, lindungi setiap jemaat-Mu ya Bapa dari setiap sakit penyakit. Kalaupun ada yang sakit, kiranya Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka. Tuhan juga yang memberikan jalan keluar untuk setiap beban yang mereka tanggung, ataupun setiap persoalan yang dihadapi oleh kami semua. Tuhan juga yang berkati para medis kami ya Bapa yang sedang berjuang hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang menguatkan mereka. Juga untuk yang sakit penyakit Tuhan, sakit corona, kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka. Terima kasih ya Bapa untuk sekolah minggu, Ama, Ina, Naposo, Bulung, lansia, dan juga Tuhan P3. Kiranya Tuhan dalam satu kesatuan sebagai keluarga besar HKBP Waru, ketika kami memenangkan Roh-Mu ya Bapa, maka yang ada adalah kami saling mengasihi, saling menguatkan, saling membantu di antara kami. Biarlah Tuhan dengan kesadaran kami ya Bapa, seberapapun yang bisa kami berikan Tuhan, doa, dana, material, entah apapun itu ya Bapa, itu adalah untuk kemuliaan-Mu. Biarlah Tuhan kami mendoakan gereja-Mu Tuhan di Tambak Sawah agar bisa berdiri ya Bapa. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kalaupun bagi kami itu tidak mungkin, tetapi Tuhan bagi-Mu itu adalah mungkin. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan kami sepikir dengan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hapuskan segala dosa-dosa kami. Dan biarlah Tuhan nama-Mu kami permuliakan hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Marende mahita sian buku yang di nomor 467 ayat 1 ayat 2.
Hurian itu hatta pos maroham aiton dini jauh bado menunggu hamu tua sonangan alani toktong mahamu marpakirimon nama ngulu tu ibana ai saleleng di portibion hita serongom do aka parukilon hapor suhon dohot sitaonon manosak ngoluta molo toktong hita marpakirimon nama ngolu tu debata dohot tu baga-bagana manahan mahita mamolus saluhut nama sai sahatro di ujungna ai di dok hatani debatado di Yesaya 63 ayat 14 songon pinahana tuat turura ditogihon ton dini jahuba nasida tuha sonangan sono songonipe ditogihon ho bangsong asa mambaen guarmu marmulia pinuji marebata na manugihon hita tuha sonangan unang mataya hiasa ngapon na rumah unang masyasapan manang masilatean alai borhat mahita tu portibion marparangehon ton dini tuhani laho mapabuehon holong dot las niroha dame dot lambas niroha habasahon haporsiaw halambohon dot hatomanon aya kaido di halomohon debata laho parohon harajauna di portibion. Ali debata amanami na di benua gijang hodo haruruan ni saluhut seleon lehon na denggan dohot nasa ulibasa na muliutus upa saat hami ma sian nanilehon mitu hami pilihan na mituho sejalo mai gabi uap na khusus di jolom pasu-pasu mai jalaramoti asaho parasayang hami peleanon pati bulhon arajaonmu di tongah-tongah ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite ite tondim asalam hutan dahami godang ni sedan lehon mitu hami asalam girgir hami mandok mau liate tuho marite hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Martang yang mahita ali Tuhan debata amanami na sotara samdo godang ni seleon lehonmu di hami tondim na badiai di lehon ho tu hami jolma sumonggopi hami na leaon na umargaido di lehon ho tu hami jal gumudang doi sian portibio dot sian pangisina sude on pe moleate marohanami jala pucion nami maho alani sudi habal gaon dohot hamulionmu nang pinapatarmu tuhami
selehon maton di parbadiai tuhuriam akana olo mengihuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala dipatok tong hami mian Tuhan dibarita nauli. Ale ton di parbadia sepasada mahuriam napi pengumi asa masih jaluan jalam masih holongan songon akar ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai. Sondangi jala patiur mahami asa hutanda hami aka dosa nabalga dohot namet-met si pasidingon nami say buas mahom manisa dosa nami asa lambadia jala imbaru hami ganuk ari asa tarbain hami saor di bagasan huria nabadia nasa sadai seon dihon jala padomu hami tuamai asa posroha nami mendok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Saya tambahi sileon lehon tuhuria asalam ganda torok niaka parbarita nauli dohot pangajari dohot marasi roha nama maritahon habal gaon mud di Portibion. Saya sondangi jala pasu-pasu sude parpungoni halak Kristen di gereja di parsikolahan nang di bagas nabe asa tahu nasida saor tu perpunguan sogot saya sungguli akan terpodom jala pergugoi akan nagale saya songgoti ma akan nane yang dohot natak kang maroha asa ditinggal hon nasida hajahaton nabe saya parohai akan nabocok roha jala apuli akan amarsak dohot nadangoli asa unang di rupa-rupa Portibion akan namangoliho. Saya tatap mana targogot dohot na pinaburu-buru ni halak alan ni haporsiaon di Tuhan Yesus. Saya jari nasida meralus jalamian mahod di bagasan nasida. Saya ramoti mapikiran ni aka panggomgomi panguhum dohot aka raja asa tigor uhum nasida jala asa dihabari nasida ari paruhuman sogot. Saya patugu haporsiaon nami asa toktong huingot hami naung sesa dosa nami jala bolon muhami Tuhan ngoluan sogot sai sungguli pakirimu nama ngolu di hami asa pos rohanami na malake dagingon panguluan mudo muse asa masuk kami marnida di bata ama meritihiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin ale aman nami na di penuh gijang saya pitar badia ma guarmu saya roma harajaonmu saya saut molomo niroham di penuh tongon soman na di penuh gijang lehon matu kami sadarion hanguluan siapa hari saya sama dosa nami semua panasa nami di dosa ni dongan nawar dosa tu kami unang kami togihon tu pangunjunan palua mahami siang pagago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama disondakon Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho didompakon Tuhan di batama bohina tuho jala di pasarohon ma damena tutonding amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, selamat hari Raya Pentakosta untuk kita semua. Hari ini Tuhan Yesus menyapa kita bahwa Dia berdiam dalam hati kita dan akan menuntun kita agar kita semua berbuah roh, dan itu semua bukan untuk kemuliaan kita,
tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu, biarlah kita hidup saling mengasihi, saling membantu dan saling menguatkan di masa yang sulit ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam kasih, salam sehat, dan salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin.